Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Asep Wahyudin dengan NIM 24315391653. Mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Asalimiah Cikoneng Ciamis dengan materi searching. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Silahkan. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Aman ya, semua masuk ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Siap untuk pelajaran berikutnya yaitu sheets. Sebelum Bapak masuk ke pelajaran yang sekarang ya, kita flashback terlebih dahulu. Yaitu di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang berpikir komputasional ya, atau computational thinking. Di mana computational thinking fondasinya itu ada 4 ya, ada 4, yaitu algoritma, terus dekomposisi, terus abstrak, terus pengenalan pola ya. Itu fondasi dari computational thinking. Ya, tujuan dari pembelajaran searching ini, tujuannya itu kalian memahami konsep dasar dari pencarian data atau searching. Terus berikutnya nanti kalian akan mempelajari di mana jenis-jenis atau menjelaskan jenis-jenis algoritma dalam pencarian ya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 2, apa? Linear search sama binary. Oke, berikutnya mungkin poin keempat, nanti Bapak jelaskan untuk menerapkan algoritma pencarian pada data sederhana ya nantinya. Nanti mungkin akan kita praktekkan. Oke, berikutnya ini dari definisi pencarian itu sendiri ya. Dari definisi searching yaitu proses menemukan data tertentu dalam kumpulan data ya. Jadi di mana kalian nanti secara dalam kehidupan nyata mungkin kalian pernah melakukan beberapa kali pencarian. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun tidak lepas dari masalah pencarian ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Seperti apa? Kalian pernah mencari apa aja? Banyak ya, mencari makanan, mencari misal buku. Buku kan itu ada beberapa list, atau mungkin dari kamu sendiri itu mungkin nanti bisa diimplementasikan ke dalam, kalau mencari ada pencarian kata dalam sebuah kamus itu bisa diimplementasikan ke dalam metode pencarian apa? Apakah linear search atau binary search tadi, atau misal terus berikutnya ada faktor penting ya. Nah, di sini dalam 2 pencarian ini ya, ada beberapa faktor yang penting kita harus ketahui, yaitu kecepatan, akurasi, ya ini ya, kecepatan, akurasi, dan efisiensi ya. Itu bukan hanya untuk diimplementasikan ke dalam program saja,
dalam kehidupan sehari-hari pun kalian harus memegang teguh prinsip ini ya. Kalau memang kalian pengen berkembang ya. Jadi ini kalian harus pegang nih. Jadi kecepatan kita berpikir, kecepatan kita bertindak, terus akurasi dalam mengambil keputusan ya. Itu kalian harus pegang ini. Dan efisiensinya seperti apa. Contoh kita kan pergi nih dari sini ya, pulang sekolah ke rumah, mungkin ada beberapa alternatif jalan ya. Betul nggak? Betul ya. Jadi jalan tersebut mungkin ada 2, 3, 4, bahkan lebih dari 4 ya, jalan untuk menuju rumah kalian, benar nggak? Nah, yang menurut kalian efisiensi atau efisien ya, untuk pergi ke rumah, akurasi waktunya cepat, efisien, kalian misal bisa menentukan, oh lewat sini nih ya, jalan yang paling cepat, paling efisien, dan tidak banyak hambatan. Kalian akan bisa menentukan seperti itu ya. Benar kan? Ya. Nah, dalam kehidupan nanti pun ya, secara digital, kalian bisa mengimplementasikan rumusnya hanya ini saja sebenarnya. Kecepatan dalam bertindak, akurasi dalam menentukan atau mengambil keputusan, nanti efisiensinya seperti apa. Ya. Jadi itu dari definisi searching. Nah, berikutnya ini ada klasifikasi searching itu sendiri ya. Nah, di sini jenis searching kan udah dijelaskan tadi, ada 2 ya. Ada 2 searching, yaitu simple, efisien. Kalau yang pencarian sederhana ini atau simple ya, sama pencarian yang efisien ya. Nah, pencarian sederhana ini salah satunya yaitu linear search. Nah, linear search ini masuk ke dalam kategori yang simple ya. Kenapa? Nah, ini ciri utamanya, ciri utama memeriksa satu persatu ya. Kenapa dibilang simple? Karena untuk linear search ini ya, dia hanya asal menemukan sebuah kumpulan data. Untuk linear search ini langsung bisa dieksekusi untuk pencariannya. Jadi meskipun datanya acak, misal ada data nih 1 sampai 100 ya. Ada data 1 sampai 100, dia untuk urutannya itu acak. Misal awalnya 90, terus 80, terus 9, terus berapa. Nah, itu bisa langsung dilakukan pencarian untuk linear search ini. Nah, sedangkan untuk yang efisien, masuk ke dalam kategori efisien ini, itu binary search. Di mana binary search ini dia memanfaatkan data terurut untuk membagi ruang pencarian. Nah, di sini bedanya untuk udah kelihatan ya ciri utama dari kedua model atau metode pencarian ini ya. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, di sini linear search ini ya, atau pencarian linear ini ini ide dasarnya itu periksa setiap elemen dari awal sampai akhir ya. Sampai akhir, sampai data ditemukan atau habis ya. Jadi meskipun datanya ada di akhir, dia akan merurut dari awal ya. Misal posisinya dari kiri ke kanan ya. Dia dimulainya dari kiri terus bertahap satu demi satu dia akan cari ya sampai ke data yang ditemukan. Nah, di sini ini untuk pseudocode-nya atau untuk pemrogramannya seperti ini ya. Sedangkan untuk kelebihan dari linear search ini ya, itu dia sangat sederhana ya, tidak perlu ada urutan data ya, atau datanya tidak perlu diurutkan ya. Terus kekurangannya dia sangat lambat ketika kalau diimplementasikan ke dalam data yang cukup besar. Nah, itu untuk kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini mungkin ada video, perhatikan ya untuk videonya untuk linear search. Main gitu ya, kita nyari Nah, sampai ini ya, akhir ini sampai tidak ditemukan, implementasinya, maka pencariannya juga ilustrasi akan dari selesai di situ. Dan apa pernyataannya adalah sequential data search tidak atau ditemukan. linear ya. Gampangnya ngomong gitu aja. Jadi bagaimana Nah, cara kerja dari ini sequential akan search? dicari Jadi cara kerjanya key atau seperti ini. datanya, Misalnya saya nomornya punya yang akan dicari nomor 8 data 3 ya, ya. Sedangkan di sini kan ada seperti ini. posisi Nah, nomor kita 3 juga ada di butuh variabel indeks key keberapa? yang untuk menampung kita Ayo, mau indeks nyari indeks apa, data apa. 2. Kemudian ada Kalau status. urutan data ke Status ini nanti fungsinya 3 untuk ya. pengecekan Urutan data data ini ketiga, ditemukan indeksnya enggak indeks ke gitu. 2 ya. Oke. Nah, Dan ini. untuk isinya Nah, si jadi status berurutan ini kita apakah akan nomor 3 isi ini sama false dengan dulu nomor 4? karena Tidak. datanya Terus belum ditemukan berikutnya gitu. dicek lagi Nah, sekarang kita apakah masuk di nomor cara 3 ini kerjanya. sama dengan 7 dengan Kita indeks cek yang di ke data 1? pertama pada Tidak. hari. Ini ketemu di indeks ke 2 Oke, kita ya. cari 3.
Nah, yang kita cari jadi indeks sama kedua dengan ini yang baru ada ketemu di datanya. Berarti indeks ada berapa pertama langkah enggak nih? gitu? Enggak. 3 Kalau langkah enggak, ditemukan next. di indeks ke Data berikutnya. 2. Oke. Enggak juga. Tuh ya. Next, data berikutnya. Nah, jadi gimana ketemu nih. kalau datanya di Oke. sini misal Kalau ketemu seperti 10 ini, atau berarti statusnya 12? Ini kan di sini nggak ada diubah nih. jadi true. Apakah Gitu. dilakukan pencarian Sampai atau sini tidak? berarti perulangannya selesai. Hah? Yang 9, 2, Pencarian 5, tetap 11, dilakukan, dia 21 itu akan tidak dianggap. Artinya mencari dari sudah selesai. indeks ke Dan 0. muncul Dari peringatan sini terlebih dahulu data 3 gitu ya, yang Anda cari dengan 3 berurutan sampai akhir. ditemukan pada Jadi ketika indeks nanti kedua, sampai akhir di data sini nanti ketiga akan gitu ya. Karena statusnya ini kan false, masih indeksnya tetap kedua, false atau 0, 1, tidak 2, ditemukan. Nanti data di ketiga dalam 1, programnya 2, nanti 3. data tersebut tidak Itu ditemukan muncul di nih. Nah, tapi kalau yang kita cari di nggak jumlah ditemukan array yang gimana? ada di sini. Misalnya Sini. kita Ini cari kan jumlah arraynya. 10 deh. Ini. Oke, kita ulangin berarti Tuh. Jadi status tetap sama dengan false. semua Oke, dicek berarti ya. next lagi Semua dia. dicek dari indeks Nggak ke temu. 0 sampai indeks ke n atau Nggak indeks ketemu juga. terakhir. Nggak ketemu Ya. juga. Jadi ketika tidak ditemukan Nggak ya ketemu udah juga. berarti Dan udah sampai sampai akhir indeks ke juga nggak terakhir, ketemu. indeks yang Gitu ya. terakhir Nah, ya maka berarti ya data sudah. tidak ditemukan nanti Kita cek hasilnya. di sini. Kan Kalau kita juga statusnya untuk false, dalam kehidupan sehari artinya seperti itu kan ya. tampilkan Ketika data kita yang Anda mencari cari misal tidak ditemukan. di rumah kita Itu nih, aja. mencari buku, Jadi gampangnya sedangkan untuk bukunya itu si misal ketinggalan di sequential search sekolah nih. atau linear Kita kan search tetap ini. mencari kan? Itu. Ya, Nah, tapi untuk ketika tidak pseudocode-nya ditemukan tetap itu buku seperti ini. itu Jadi di misalnya kita punya sini di rumah prosedur tidak ditemukan. namanya Kan tetap sequential mencari, tidak mungkin search. kalian tidak Ya, mencari kita kan? menampung Benar nggak? sebuah Ya, parameter jadi berupa ini pun array prinsipnya yang sama kita ya. namain dengan ar. Jadi nanti implementasinya ke Kemudian dalam kita sebuah juga program menampung atau i, komputer ke yaitu dalam sebuah data program yang akan komputer kita nanti cari. akan seperti itu. Kita Jadi siapin kalian dulu si variabel membentuk status isinya logika false yang dulu aja. logis ya nantinya Kemudian itu kita akan ya melakukan seperti tadi looping kuncinya ada dari 3 0 ya, sampai efisien berapa panjang ya, array dikurang untuk 1 mencari gitu. efisiensi Nah, lalu di dalam looping Anda pengecekan seperti apa nantinya kalau ya. array Nah, ini indeks untuk ini gitu ya, PostgreSQL itu atau sama dengan source yang kita code-nya ya. cari, Kayak Bapak percepat maka saja. Ini tampilkan nanti kalau yang Anda implementasi ke dalam cari programnya seperti itu. tersedia pada posisi Atau berapa. sequential search ya. Berikutnya mungkin ini ada yang binary search ya. Di mana binary search ini syaratnya adalah datanya harus terurut ya. Dan ide dasarnya adalah bandingkan key dengan elemen tengah ya. Jadi untuk binary search ini dia akan membandingkan key atau data yang akan dicari ya, nomor yang akan dicari dengan elemen tengah ya, dengan elemen tengah. Misal datanya ada 10 nih. Jadi nantinya itu elemen indeks yang ke 0 ditambah indeks yang terakhir ya. Jumlahnya berapa? Misal kalau datanya ada 10 berarti indeksnya yang terakhir berapa? 9. Nah, jadi 0 tambah 9 dibagi 2 berarti 4,5. Karena dalam sebuah komputer dia tidak mengenal bilangan apa? Desimal. Dia hanya mengenal bilangan bulat ya. Nah, maka dibulatkan menjadi bulatnya ke bawah jadi 4. Ya, begitupun seterusnya nanti sampai ketemu. Ya, jika lebih besar nantinya ya. Nah, di sini kan ada tiga ketentuan nih. Jika sama, maka dia akan selesai pencarian di situ. Tapi jika lebih kecil data yang dicari dengan yang sebelah kiri ya, maka dia cari yang ke kiri ya. Nah, jika lebih besar datanya, maka cari dia ke sebelah kanan. Jadi yang sebelah kirinya diabaikan. Nah, sini perhatikan untuk binary search, cara pencariannya seperti apa. Nah, di indeks ke 4 ya. Ini indeks nih. Indeks 0, 1, 2. Sedangkan ini urutan data 1, 2, 3 ya. Jadi urutan data sama indeks itu berbeda ya. Kalau indeks dimulai dari 0. Kalau urutan itu dari 1 sampai ke n. Dan seterusnya. Kita akan mencari nilai tengahnya terlebih dahulu dengan rumus batas bawah yang merupakan indeks paling Nilai kecil tengah kan yaitu tadi ini ya. ditambah dengan batas atas yang merupakan indeks paling besar yaitu 5. 5 tidak sama dengan 11. Maka dia melanjutkan karena 5 lebih besar dari lebih kecil dari 11, maka dari 5 ke sini diabaikan. Baru yang dari sini dimulai dari indeks 0. Ini mulainya dari indeks 0 ya. Maka selanjutnya kita akan mengulangi pencarian dengan cara mencari nilai tengah baru dengan syarat jika posisi nilai tengah lebih kecil dari data yang kita cari, maka kita akan mencari batas bawah baru dengan rumus
batas bawah baru sama dengan posisi nilai tengah ditambah 1. Sedangkan jika posisi nilai tengah lebih besar dari data Nah, yang ini kita nilai cari, tengah. Jadi batas maka bawah, kita batas akan mencari atas. batas atas baru Jadi dari tadi rumus batas batas bawah atas baru ditambah batas sama atas dengan dibagi 2 posisi nilai tengah konsepnya. dibagi 1. Nah, sekarang karena posisi nilai tengah lebih kecil dari posisi Nah, data dari yang batas akan bawahnya kita pindah cari, ke maka kita indeks akan menentukan yang batas bawah baru sebelah dengan kanan ya. rumus Sini, posisi sebelah nilai kanan dari tengah nilai yaitu tengah awal. 2 ditambah 1. Nah, Sehingga ini berarti batas ini. bawah baru sekarang ada pada indeks ketiga. Nah, Kemudian kita akan mencari nilai tengah baru dengan rumus batas bawah yang baru yaitu 3 ditambah batas atas yang 5 dibagi 2, sehingga kita akan mendapatkan nilai tengah baru yaitu 11. Selanjutnya, nah ini berarti kan ada 2 langkah ya tadi ya. Ada 2 langkah pencarian. Ya, karena nilai tengah yaitu 11 Oke. sama dengan data yang kita cari, maka pencarian telah selesai dan kita langsung Nah, ini binary search pencariannya dengan binary search biasanya digunakan pada data yang memiliki jumlah besar lebih dari di sini ketentuannya 10 juta data ya. Jadi ini bisa dibilang efisien ketika data yang dicari lebih besar ya. Jadi binary search. Jadi kalau datanya masih kecil itu bisa menggunakan tadi apa? Linear search atau sequential search. Oke, itu kita bakal next. Nah, di sini perbandingannya ya. Perbandingan dari linear search versus binary search, di mana aspeknya yaitu syarat data, kompleksitas waktu, implementasi, efisiensi data besar. Nah, kalau linear search ini tidak terurut, kalau binary search untuk syaratnya itu harus terurut ya. Sedangkan untuk kompleksitas waktunya ini ON ya. Kalau ini jadi ini jumlah pencarian secara berurut ya. Kalau O log N ini berarti indeks yang 0 tadi di rumusnya itu batas bawah ditambah batas akhir dibagi 2. Log itu kan bagi 2. Oke, implementasinya kalau untuk linear search ini sangat mudah. Kalau untuk binary ini sedikit lebih rumit ya. Lebih rumitnya ini apa? Ya cuman ini aja sih sebenarnya. Jadi batas bawah ditambah batas akhir dibagi 2. Itu pencariannya. Metode atau teknik pencariannya seperti itu. Untuk efisiensi data besar ini sangat rendah. Sedangkan ini untuk binary search tadi sudah jelas ini sangat tinggi. Jadi lebih efisien binary search dibandingkan dengan linear search apabila datanya cukup besar ya. Jadi nanti tadi seperti kategori dari berpikir komputasional atau computational thinking itu, yaitu kita harus seefisien mungkin untuk mengimplementasikan supaya bisa berpikir nantinya lebih efisien itu seperti apa. Jadi kapan linear search masih relevan digunakan? Tadi apa? Kalau linear search masih relevan digunakan bila jumlah datanya masih kecil ya atau kurang dari tadi ketentuannya 10 juta ya. Gitu. Oke, itu mungkin untuk paparan dari Bapak ya. Berikutnya kalian mungkin akan mengimplementasikan kedua metode tersebut ya. Mungkin kelompoknya dibagi 2. Silakan Bapak akan membagikan kiri dan kanan saja ya. Ini linear sama binary ya. Oke, ini dibagikan. Ini yang 10 saja. Nanti dipilih aja nomornya ya. Ini untuk dan ini untuk linear. Kalau linear ini berarti semuanya digunakan ya. Jelaskan siapa, silakan. Jadi nanti kalian yang menjelaskan itu ya. Terus berikutnya seperti biasa untuk binary berarti itu untuk datanya mau acak boleh, mau berurut boleh. Kalau bisa diacak saja ya nantinya diacak. Setelah itu yang menebaknya siapa ya. Misal seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi apakah data yang saya ini sama dengan indeks yang ke 0? Bila tidak berarti berlanjut ke indeks berikutnya ya untuk linear atau sequential dan begitupun seterusnya sampai data tersebut sama. Kira-kira indeks yang ditemukan nantinya indeks berapa?
Sedangkan nomor key-nya, key atau kunci yang akan dicarinya nanti nomor berapa ya. Nomor berapa? Ya, itu kuncinya. Ini 10. Nanti di indeks ke berapa dapatnya dan berapa langkah nantinya ya. Jumlah pencariannya ada berapa langkah pencarian nantinya. Paham itu ya? So, dampai yang linear gimana linear? Linear gimana? Linear itu gampang ya. Jadi kalian mau menyusun, silahkan disusun nomornya. Misal di indeks yang ke 0 nanti siapa? Posisi yang indeks ke 0. Kalau nomornya itu nggak perlu diurutkan, nggak masalah kan, tadi urutkannya kan syaratnya tidak perlu diurutkan ya. Kecuali kalau di binary, kalau yang binary itu harus diurutkan nantinya nomornya. Kalau ini diacak boleh, cuman nanti ditentukan indeks ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu siapa. Ya. Nah nanti nomor atau key yang dicari itu berada di indeks beberapa nanti posisinya. Ya, paham? So, silahkan didiskusikan nanti siapa yang menjadi indeks ke 0, ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Sedangkan untuk nomor atau key-nya kan sudah coba tentukan ya nomornya. Sudah, kalau sudah siap, silakan yang kelompok 1 dulu, yang linear atau sequential ya. Silakan perkenalkan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idri. Di sini kami akan menjelaskan tata cara pencarian linear search. Linear search adalah proses pencarian data dengan cara mengurutkan data untuk menentukan data yang diinginkan. Proses pencarian akan dilakukan oleh teman saya yang bernama saya di sini bertugas sebagai mencari angka 11. Oke. Nah, langkahnya seperti apa kalau linear search atau sequential search? Ya, langkah-langkahnya berarti pencariannya dimulai dari indeks ke 0, terus sampai indeks yang ditemukan. Silakan lakukan langkah-langkahnya seperti apa. Pertama dari indeks berapa? Indeks ke 0, silakan. Tidak ada. Oke, berikutnya indeks 4. Sama. Oke, berarti kesimpulannya gimana? Jadi angka 11 terdapat di indeks 4 dengan jumlah 5 langkah. Dengan jumlah pencarian 5 langkah. Oke, jadi gitu ya. Kalian harus pahami karena linear search itu memang lebih mudah ya untuk dilakukan. Tapi dengan syarat datanya masih kecil ya. Tapi ketika datanya lebih besar, itu datanya udah besar, tadi mencapai 10 jutaan ya. Itu mungkin untuk linear search ini tidak efisien ya, tidak efisien ya. Tidak efisien seperti itu. Jadi maka metode yang dilakukan bisa dengan melakukan binary search ya. Oke, silahkan tutup. Salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2 binary search ya. Indeksnya sudah ditentukan semua? Nih, perkenalkan dulu kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya yang akan mencari, yang menjelaskan siapa? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunus Bensawi, dan di sini kami akan menjelaskan atau mencari bagian dari binary search dengan cara berurut. Apa? Dengan syarat datanya harus terurut ya. Oke. Di sini dimulai dari untuk key atau data yang dicari nomor berapa? 10 ya. Oke, silakan. Cara langkah-langkahnya atau caranya seperti apa untuk binary search? Silakan. Ya, sok Iwan. Langkah awal untuk binary search itu
batas bawah ditambah batas akhir dibagi 2. Nah, sekarang batas bawah berapa? 0. Ya, batas akhir berapa? 6. Berarti 0 tambah 6? 6 dibagi 2? 3. Berarti ada di indeks ke 3. Apakah indeks ketiganya sama dengan data atau key yang dicari? Sama. Berarti ada berapa langkah? Silakan. Jadi angka 10 ditemukan dalam 3 langkah di indeks ketiga. 3. Oke, itu ya. Oke, berarti sini kalian untuk metode atau jenis pencarian sudah paham ya. Ada 2 metode pencarian, yaitu binary search sama linear atau sequential search ya. Oke, silakan ditutup. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ya, setelah kalian memahami ya 2 langkah binary 2 langkah pencarian atau metode pencarian, yaitu binary search dengan linear search atau sequential search ya. Jadi 2 langkah itu nanti kalian akan implementasikan ke dalam baik itu bisa kehidupan sehari-hari atau nanti ke dalam sebuah program. Nah, sekarang ini ada LKPD lagi dari Bapak 12 ya. Silakan diisi. Berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke nih. Ini untuk memahami pemahaman kalian sampai mana, apakah sudah paham atau belum? Bapak pengen tahu? Silakan diisi. Ya. Itu di tabel kan itu udah ada ketentuannya, terus kalian hanya di poin E, itu di poin E. Di poin E ada 4 pertanyaan, silahkan dijawab ya. Bapak pengen mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang searching ini. Jadi binary search sama linear search. Coba satu komputer bukain itu tuh yang ada di depan. IGS strip searching.mgx.code. Nah, nanti setelah mengerjakan LKPD-nya, silakan untuk link di depan sana kalian ketik di browsernya ya. Sudah. Sekarang dicoba simulasikan di situ, mau ditambah nilai indeksnya boleh. Itu kan defaultnya udah ada nilai indeksnya ya, udah ada 5 indeks ya. 5 data ya, 5 indeks. Nah, semua itulah yang linear. Kalau yang di tab sebelah kiri itu ada 2 tab, linear search sama binary search ya. Di situ ada penjelasannya, algoritmanya seperti apa. Nanti ada penjelasan langkah-langkahnya juga di situ. Kalian silakan simulasikan ya. Udah paham? Oke, kalau paham silakan LKPD-nya dikumpulkan. Bapak pengen tahu ininya dikumpulkan. Bapak pengen tahu pemahaman kalian tentang searching ini sampai mana ya. Tapi ini simulasinya sudah Bapak buatkan juga. Kalau kalian mau mencoba-coba nanti misalkan di rumah dimanapun, silakan tinggal akses aja linknya ya. Akses saja linknya. Mana? Silakan dikumpulkan sama yang tadi ya, yang bekas indexing tadi. Oke, Bapak cek mungkin pemahamannya udah hampir mayoritas sudah memahami semua tentang pencarian ya, yaitu linear atau sequential search dengan binary search ya. Jadi kesimpulannya yaitu untuk linear search atau untuk searching itu sendiri, untuk saat ini kita pelajari 2 metode pencarian ya, yaitu linear search sama binary search. Di mana linear search itu datanya tidak terurut pun tidak masalah ya di sini.
Kalau ini kan binary search ya, binary search. Kalau linear search itu datanya boleh random atau boleh acak dan pencarian bisa langsung dilakukan ya. Dan pencarian tersebut dimulai dari indeks ke 0 ya. Sedangkan untuk binary search di sini ya, binary search ini datanya salah satu syaratnya harus urut ya, baik secara ascending atau descending, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Itu salah satu syarat dari binary search ya. Sedangkan kelebihan dari binary search apa? Dia sangat efisien ketika datanya lebih besar ya. Dia si binary search ini kalau kalian menemukan data yang cukup besar ya, maka teknik pencarian yang harus kalian lakukan adalah teknik pencarian binary search ya. Jangan menggunakan sequential search. Karena sequential search itu dia harus pencariannya harus terurut dari indeks ke 0 sampai indeks ke n atau indeks ke akhir ya. Itu seperti itu. Mungkin sampai sini paham ya? Oke, terima kasih. Jadi untuk minggu berikutnya ya, materi minggu berikutnya akan dilanjutkan dengan materi stack atau tumpukan ya. Masih ruang lingkupnya masih di computational thinking atau berpikir komputasional. Oke, sampai kalian paham untuk materinya. Oke. Sebelum diakhiri materi ini, silakan berdoa terlebih dahulu. KM, silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.